Client Center Therapy merupakan teknik konseling yang dikembangkan oleh tokoh psikologi yaitu Carl Rogers pada tahun 1940-an dan 1950-an. Tujuan dari Client Center Therapy ini yaitu membantu klien mengembangkan konsep diri yang lebih positif dan realistis, mendorong klien untuk menerima diri mereka sendiri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta membantu klien menjadi lebih mandiri dalam membuat keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Adapun cara-cara atau teknik-teknik pendekatan yang dilakukan, mari simak video berikut ini. Ya. Pindah ya? Iya, silakan masuk. Misi Bu. Ya. Selamat pagi Winda. Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelumnya boleh nggak masker Winda dicoba dulu mungkin supaya Winda bisa lebih jelas lagi saat bicara. Iya bisa Bu. Ya baik, sebelumnya terima kasih Winda sudah meluangkan waktu untuk kesini. Jadi pada hari ini ya, kita akan melakukan sesi konseling, di mana ya kita di sini akan bicara secara jujur dan terbuka. Kemudian ketika kamu bercerita, saya akan menjaga kerahasiaan kamu, dan dimana itu menjadi asas yang penting dalam sesi konseling ya, yaitu asas kerahasiaan. Kemudian selanjutnya ada asas kesukarelaan, dimana di saat Winda datang ke sini itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, jadi Winda ke sini atas kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya ke sini atas kemauan saya sendiri Bu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, dimana saya berharap Winda itu dapat bercerita lebih jujur atau terbuka dengan saya tentang apa yang Winda rasakan dan Winda alami. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah, sebelum kita mulai, saya di sini juga akan menjelaskan pada sesi konseling ini itu mungkin akan makan waktu sekitar kurang lebih 25 menit. Ya, pada sesi ini juga di saat sesi ini berlangsung, Winda dapat bercerita apa saja yang Winda rasakan, dan di sini saya akan berusaha untuk mendengarkan dan juga memahami kondisi yang dialami Winda, karena tujuan kita kan mencari solusi dan juga mencari pandangan baru yang lebih positif untuk permasalahan yang Winda alami. Baik, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu, sudah. Oke. Siang Winda rasakan untuk akhir-akhir ini yang membuat Winda gelisah, misalnya. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa gelisah dan tidak percaya diri. Saya juga ngerasa kalau lingkungan sekolah itu bukan tempat yang nyaman. Saya juga takut Bu, setiap harus pergi ke sekolah. Orang tua saya itu sampai
harus maksa-maksa saya Bu untuk pergi ke sekolah. Tapi saya ngerasa kalau di sekolah itu saya nggak suka Bu di lingkungan sekolah itu. Jadi dia masih tidak nyaman ya. Kira-kira boleh nggak Bunda ceritakan lebih lanjut gitu mengapa hal tersebut terjadi? Jadi saya ngerasa kalau lingkungan sekolah saya itu nggak kurang nyaman karena teman-teman itu selalu mengejek saya Bu karena pekerjaan orang tua saya yang cuma ojek online sama penjual gorengan. Jadi saya ngerasa rendah diri gitu Bu karena mereka selalu ngejek-ngejek saya dengan pekerjaan orang tua saya itu. Jadi Bunda tuh merasa minder gitu ya. Iya Bu, betul. Di keluarganya. Tapi perlu Bunda ketahui ya, setiap ayah dan ibu kita itu kerja itu untuk demi anak-anaknya, demi keluarganya. Jadi eh, Bunda tidak perlu merasa apa ya, rendah rendah diri gitu. Mungkin bisa Bunda ceritakan dulu eh, misalnya ejekan seperti apa sih yang teman-teman Bunda lontarkan kepada Bunda? Mereka itu kalau saya di kelas gitu ya Bu ya, habis itu saya jalan di lorong atau saya jalan di kantin tuh, mereka tuh berkata kayak ya tukang gorengan gitu Bu. Terus mereka tuh suka ngejek saya dengan perkataan itu yang membuat saya tuh marah Bu sebenarnya, dan ngerasa kalau kok orang tua saya diginiin ya, padahal mereka itu kan nggak kenal ya Bu sama orang tua saya. Kok mereka itu sih apa kesannya tidak menghargai gitu orang tua saya. Terus saya juga jadi ngerasa sedih Bu karena nggak bisa ngapa-ngapain kan orang tua saya digituin. Terus jadi saya menarik diri dari lingkungan. Terus juga saya kayak nggak percaya diri gitu loh Bu untuk ceritain tentang keluarga saya. Jadi kalau ada yang nanya tentang keluarga saya itu saya jarang untuk cerita karena saya ngerasa kalau mereka tuh pasti bakal ngejek saya karena pekerjaan orang tua saya itu. Saya mengerti bahwa hal tersebut itu mungkin membuat Bunda down dan menutup hal-hal positif yang Bunda miliki gitu. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa setiap manusia itu berdasarkan memiliki kekuatan atau kekurangan dan juga potensi gitu. Nah, mungkin Ibu memiliki sesuatu yang dapat Ibu gunakan skill-skill tertentu dan Bunda. Saat ini saya nggak tahu sih Bu, saya kelebihan saya apa, karena saya juga sebenarnya pengen Bu buat orang tua saya bangga, tapi saya nggak tahu Bu gimana caranya, karena juga kan saya merasa rendah diri ya Bu ya. Jadi saya bingung sih Bu gimana caranya untuk membanggakan orang tua saya. Saya juga ngerasa kalau diri saya ini nggak ada kelebihannya sih Bu. Tidak memiliki kelebihan. Ya, Mungkin kamu bisa gali gitu diri kamu. Eh, sebelum-sebelumnya kamu pernah mengikuti kegiatan tertentu. apa ya Bu ya? Hmm,
Iya Bu, benar. Saat saya SD kayaknya saya kelas 3 atau 4 itu saya pernah ikut lomba mewarnai Bu di tingkat kecamatan. Saya menang tuh Bu, saya juara satu. Tapi itu juga udah lama sih Bu, saya nggak ngelanjutin apa kegiatan menggambar itu karena kan Ibu tahu ya Bu ya apa namanya itu harga peralatan untuk menggambar kan mahal Bu. Jadi orang tua saya juga gak mampu untuk belikan agar itu. Terus pas saya ikut lomba juga saat itu juga saya itu pinjam Bu sama saudara saya, bukan punya saya alat-alatnya. Jadi saya juga nggak yakin sih Bu kalau potensi menggambar saya itu masih bisa dikembangkan saat ini. Soalnya udah lama banget Bu dari saya SD. Jadi saya udah nggak yakin sih Bu untuk meneruskan bakat tersebut. Sebenarnya sangat bagus sekali, berarti kamu memiliki potensi dan minat dalam gambar. Hmm. Eh, Hal tersebut tuh harusnya kamu kembangkan gitu ya. Karena belum tentu teman-teman kamu yang mereka ngajak kamu itu memiliki potensi yang sama dengan kamu. Jadi menurutmu ada nggak hal yang mungkin bisa membantu kamu mengembangkan kembali skill kamu tersebut? Apa ya Bu? Saya bingung juga sih Bu, soalnya kan udah terlalu lama ya saya nggak menggambar. Tapi saya itu sih Bu biasanya gambar-gambar di kertas gitu tentang kayak kalau saya lagi habis diejek tuh ya Bu ya, saya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bales gitu. Jadi saya di rumah sambil nangis itu saya gambar gitu gitu sih Bu. Gambar nggak jelas sih Bu, tapi ya gitu deh. Ya, ya kamu pernah nggak ya, ngobrol gitu, cara dengan keluarga kamu mengenai hal ini gitu? Enggak sih Bu, karena kan saya sadar diri gitu ya Bu ya. Orang tua saya kayak sepertinya punya prioritas sendiri gitu kan. Kami bisa makan aja sudah alhamdulillah gitu. Jadi saya nggak mau nambahin beban mereka lagi sih Bu untuk mencoba hobi menggambar saya ini yang harganya nggak murah. Mungkin hal tersebut karena kamu belum pernah mencoba gitu ya, untuk berbincang dengan mereka. Karena mungkin saja nantinya mereka itu dapat berusaha lebih gitu untuk membantu kamu eh, eh, mendapatkan fasilitas yang mungkin kamu eh, ingin dapatkan untuk mengembangkan skill kamu gitu. Iya sih Bu, nanti mungkin setelah ini saya akan coba untuk ngobrol dengan orang tua saya soal keinginan saya untuk menggambar lagi. Semoga dari orang tua saya juga bisa menerima ya Bu atas kemauan saya ini. Saya juga pasti akan berusaha Bu semaksimal mungkin. Mungkin dari hobi saya menggambar ini bisa membantu mereka dan menaikkan derajat mereka nantinya. Nah, mungkin eh, mungkin kita bisa membuat strategi gitu untuk mengasah skill kamu. Menurut kamu bagaimana?
Mungkin kamu tahu gitu tren-tren terbaru yang saat ini viral. Apa ya Bu? Karena saya sudah juga udah lama nggak sibuk juga udah lama Bu nggak gambar. Mungkin kalau di media sosial itu saya suka lihat orang yang gambar 3D gitu sih Bu. Saya juga lumayan suka ngelihatnya. Mungkin dari situ mungkin ya Bu ya saya bisa mulai untuk menggambar lagi. Nah, itu bagus sekali tuh bisa menjadi langkah awal kamu buat kedepannya mungkin eh, kamu bisa apa ya maksudnya lebih lagi dengan mengikuti kontes-kontes atau lomba-lomba menggambar seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba untuk memperdalam lagi, menggali, lebih tepatnya menggali lagi skill menggambar saya yang udah lama nggak saya geluti. Selanjutnya kamu bisa mengasah dengan mengikuti kontes-kontes atau lomba-lomba menggambar seperti itu. Kemudian kira-kira menurutmu apa langkah yang bisa kamu lakukan untuk setelah kamu mendapatkan achievement dari lomba tersebut? Kamu menang. Hmm, saya masih bingung sih Bu jujur untuk langkah selanjutnya apa ya setelah saya menggali lagi skill menggambar saya karena kan sudah cukup lama juga ya Bu saya nggak menggambar. Mungkin kalau memang skill menggambar saya itu baik gitu ya Bu, bagus seperti saat saya dulu masih sekolah dasar atau bahkan lebih bagus lagi, saya mungkin bisa menjadikannya itu sebagai bekal saya sih Bu atau apa ya namanya itu portofolio ya Bu untuk daftar di perguruan tinggi ataupun itu juga bisa jadi saya saya ikuti untuk perlombaan Bu. Mungkin itu juga bakal bisa jadi apa namanya untuk hal yang membanggakan orang tua saya gitu. Itu sih Bu mungkin langkah selanjutnya yang akan saya tempuh ya setelah saya menggali skill menggambar saya. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai kan tadi kan bunda itu mendapat makan beli dan mungkin ada nggak sih teman mungkin nggak memiliki sahabat yang menerima bunda padanya. Ada sih Bu, satu teman di kelas saya, itu teman sebelah saya Bu, dia itu mau berteman sama saya tanpa mandang loh Bu untuk keadaan ekonomi saya. Padahal dia juga bisa dibilang orang yang cukup mampu, jadi saya bersyukur sih Bu untuk bisa berteman dengan dia. Kadang juga dia yang menguatkan saya kalau teman-teman yang lain mengejek gitu, dia yang bela karena kan saya gak bisa ya Bu untuk bela diri saya karena saya kan udah merasa rendah gitu Bu, jadi saya juga takut kalau saya ngelawan teman-teman bakal menjadi-jadi gitu Bu. Alhamdulillah berarti bunda memiliki sahabat yang baik, ada yang baik terhadap bunda, memiliki apa mampu menerima kondisi bunda padanya, selalu support gitu ya. Ya Bu, betul. Saya juga sangat bersyukur sih Bu punya teman kayak dia. Saya juga sebenarnya awalnya nggak percaya sih Bu dia temenan sama saya karena kan takutnya dia kayak cuma
apa namanya kayak fake gitu ya Bu ya, ngomongin saya di belakang, tapi saya alhamdulillahnya enggak Bu, dia ternyata memang beneran baik dan tulus untuk berteman sama saya dan menerima keadaan saya. Terus dia juga nggak pernah sih bahas tentang orang tua saya, pekerjaannya gitu. Mungkin dari sahabat tersebut ya, mungkin bisa membantu kamu gitu kan, untuk juga mengasah apa yang kamu miliki, bantu mengembangkan diri kamu supaya menjadi lebih percaya diri gitu. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu bahwa Yuna itu tidak sendirian, ada saya juga gitu. Jadi jangan ragu-ragu atau jangan takut untuk kalau ada masalah lagi datang ke sini cerita dengan saya. Baik, terima kasih banyak Bu Anissa. Saya juga sekarang sudah merasa jauh lebih baik sih Bu. Dan yang paling penting saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Karena dari kemarin-kemarin saya tuh apa ya Bu ya, gelisah gitu sih Bu. Tapi setelah saya berbicara dengan Ibu, saya menemukan kalau sebenarnya saya itu punya loh kelebihan yang enggak itu kelebihan, jadi saya nggak ngerasa rendah diri. Saya juga udah mulai menerima sih untuk pekerjaan orang tua saya gitu. Sama-sama Winda, saya juga senang sekali dan membantu Winda. Dan saya harap Winda dapat mengembangkan diri Winda terus menerus untuk meraih cita-cita Winda juga, dan apa ya, jangan sampai Winda itu digoyahkan dengan omongan remeh-remeh orang lain gitu. Seperti itu. Dan jangan ragu untuk misalnya Winda punya masalah, cerita lagi ke saya gitu. Ya, mungkin karena waktu sudah bukan selesai, jadi kita akan tutup sesi konseling ini. Terima kasih kepada Winda karena sudah hadir dan juga bercerita secara terbuka kepada saya, dan Winda dapat melakukan aktivitas untuk dapat kembali ke kelas mungkin. Baik Ibu, terima kasih. Saya permisi Bu. Yuk. Bu. Cek. Cek, 1, 2. 1, 2, 3. Ini kamu manggil aku kan aku bolos kan? Kamu